Maksudnya adalah miqat zaman. Apaan itu Ustaz? Mulai ibadah ritual haji itu 1 Syawal. Jadi kalau Anda melakukan umroh plus haji namanya haji tamattu' namanya. Haji tamattu'. Kok tamattu' itu bahasa Indonesianya apa? Menikmati. Jadi bebas pakaiannya, yang tadinya memakai ihram dibebaskan setelah umroh, tahallul bebas. Ya sebagaimana ihram sudah tidak lagi, kemudian ihram lagi nanti ketika haji. Nah umrohnya ini harus di dalam bulan-bulan haji, mulainya dari 1 Syawal. Kalau umrohnya Ramadan, kemudian Anda datang Zulqa'dah, maka umrohnya nggak sah untuk haji. Jadi ini disebut dengan miqat zamani, mulainya ritual ibadah haji itu dari Syawal. Saya nggak dari Syawal Ustaz, saya dari Zulqa'dah. Iya nggak apa-apa, itu bulan haji. Anda berangkat sampai bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah sampai Mekah. Anda tawaf sa'i, padahal tawaf sa'inya itu pas di dalam bulan-bulan haji, sah nggak ada masalah. Itu maksudnya. Ritualnya mulainya kapan? Yaitu 1 Syawal. Itu yang disebut dengan bulan-bulan haji. Tapi di situ ada perintah Allah. Perintah Allahnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, ini. Banyak orang tidak ngeh. Saya ulangi lagi, di dalam Al-Baqarah 197 ada perintah disuruh bawa bekal. Bawa bekalnya adalah takwa. Bawa bekalnya apa? Mulai haji mulainya kapan? Syawal. Perhatikan. Sebelum Syawal bulan Ramadan. Ramadan outcomes ibadah puasa adalah la'allakum, agar bertakwa. Pelan-pelan nih. Ayat akhir perintah puasa Ramadan agar bertakwa. Haji mulainya dari Syawal. Ritual haji disuruh bekal takwa. Maka orang yang hajinya sukses adalah orang yang bawa bekal takwa. Maka haji sukses harus Ramadan sukses. Yang aneh di Indonesia belajar haji, manasik haji setelah lebaran. Setelah lebaran Idul Fitri maksudnya. Intensif. Kenapa? Mau haji dia manasik. Jadi menurut Pak Ustadz gimana? Manasik yang dahsyat itu 2 bulan sebelum Ramadan. Karena orang haji yang sukses adalah orang yang bekal takwa. Pembekalan yang dahsyat adalah Ramadan. Dan Ramadan sebelum Ramadan ada namanya bulan Di dalam hadis Rasulullah SAW terbanyak puasa sunnah, yaitu bulan Sya'ban. Jelas? Ya. Kenapa saya tulis Ramadan ini? Ini disuruh hasil akhirnya, outputnya adalah takwa. La'allakum takwa. Berarti harus takwa, ya kan? Di sini bulan haji. Bulan haji disuruh di bulan-bulan haji. Bulan haji. Bulan haji tadi disuruh perintahnya apa? Bekal takwa. Maka ini sudah dapat takwa, barulah masuk Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Disuruh bekal takwa. Maka kesuksesan bulan-bulan haji sangat ditentukan kesuksesan bulan Ramadan. Sebelum Ramadan ada namanya bulan Sya'ban. Sya'ban ini terbanyak Rasulullah SAW berpuasa sunnah. Hampir sebulan penuh. Ada yang mengatakan sebulan. Puasa sunnah setiap hari. Yes, 1 bulan ya. Bulan apa ini? Bulan Sya'ban. Maka ini adalah warming up-nya bulan Ramadan. Ini pemanasan. Orang mau main bola supaya sukses dia banyak latihan, benar? Walaupun pemain bola itu paling jago di dunia, dia latihan nggak? Soalnya pemain tinju yang jago di dunia, latihan nggak? Yang
ibadahnya paling jago di muka bumi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ibadah. Nah, bulan Rajab ternyata dianjurkan juga berpuasa. Namanya Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, namanya bulan-bulan haram yang disucikan. Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini nempel nih 11, 12, 1. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Bukan November, Desember, Januari, bukan. Saya nggak ngomong itu, ya. Maka di sini dianjurkan puasa karena masuk bulan-bulan haram. Jelas ya? Ini juga, ini harus gaul nih kita nih, harus gaul. Kita tahu nih bulan-bulan. Jadi tidak ada ritual ibadah itu tanpa didesain. Ini desainnya adalah Allah Azza wa Jalla yang mendesain. Bukan saya, ini dari Al-Quran semua. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika khairul anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin, amma ba'd. Kita ucapkan alhamdulillah, bukan saja dengan lisan kita, lafzan, dan juga bukan hanya dengan pemahaman kita, fahman wa ma'nan, yaitu segala puji bagi Allah. Tapi bagaimana kita dengan hati kita yang terdalam, kita hayati memang seluruh pujian milik Allah. Maka ketika kita ucapkan alhamdulillah, terasa memang semua pujian milik Allah kita rasakan, bukan kita ketahui. Dan kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Banyak orang mengucapkan alhamdulillah tapi sombong, menyombongkan hartanya, ilmunya, jabatannya, kegagahannya, kecantikannya. Sesungguhnya mereka berzikir dengan lisan tanpa hati. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu berzikir dengan hati kita. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hajju ashhuru ma'lumat. Faman farada fi'inna al-hajj fala rafasa wala fuzuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Ini redaksi Al-Qur'anul Karim. Haji pada bulan-bulan tertentu maka disebut dengan Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Di dalam waktu yang bersamaan ada disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Banyak kita tidak tahu ini. Terus apa saja amal yang harus kita lakukan? Baik, ini penting sekali buat kita semua, walaupun waktunya amat sangat sedikit dibanding materi yang akan saya sampaikan. Ya, kalau kita sampaikan sebebas-bebasnya bisa sampai isya, ya. Tapi karena kita ada tugas yang lain dan ibu-ibu juga ada tugas yang lain, saya akan mudahkan dulu. Ashhurul Hajj itu apa saja? Yaitu Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu tertulis di dalam surat Al-Baqarah 197. Ada catatan kakinya di situ. Ibu-ibu yang di belakang, tolong suaranya jangan sampai mengganggu kajian di sini ya. Maaf sekali. Kemudian Ashhurul Hurum itu dalam surat At-Taubah
Surat 9 ayat 36. Inna iddatu syuhur, pada bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh Allah, indallah 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, sudah ditentukan dalam ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana di situ diciptakan langit dan bumi serta isinya. Minha arbatu hurum, di dalamnya ada 4 bulan haram. Saya harus gambarnya supaya gampang kebayang. Di sini nanti tidak pakai ini. Baik. Sekarang yang surat Al-Baqarah 197, yang disebut dengan bulan-bulan haji. Syawal, Zulqa'dah dengan Zulhijjah. Ya. Ini 3 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haji. Tadi 9 ayat 36 ada yang disebut dengan bulan-bulan haram. Mulainya dari sini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab. Yang harus tahu nih, ngabis ya. Syawal kan. Sebelum Syawal bulan apa? Bulan Ramadan. Ya. Ini akhir tahun nih. 10, 11, 12 saya tulis ini ya. Ini bulan ke-10, ini bulan ke-11, ini bulan ke-12. Ya. Ini bulan-bulan haji namanya. Ini bulan-bulan haram, berarti 11, 12, 1, 7. Jadi kalau sebelum Ramadan ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan. Berarti bulan Ramadan bulan 9 dan 8, ini bulan 7. Ya, harus ngerti gitu ya. Ini namanya bulan-bulan haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ini namanya fiha arba'u hurum. Di dalamnya ada 4 bulan yang disebut dengan bulan yang disucikan, dikuduskan oleh Allah. Surah At-Taubah ayat 30 ini ya. Ini dasarnya dulu. Nanti saya akan terangkan ada apa di dalam ini. Ibadah itu harus dengan ilmu. Banyak orang ibadah tanpa ilmu. Rugi besar. Ibadah tanpa ilmu itu rugi besar. Amat sangat rugi. Kita dianjurkan untuk berjemaah salat, malah nggak berjemaah. Kelipatannya jauh banget. 1 dibanding 27. Sangat amat rugi sekali. Maka itu ibadah harus dengan ilmu. Kalau dalam 1 tahun orang itu salat sendiri, yang 1 orang itu salat selalu berjemaah terus. Saya kasih tahu, yang selalu berjemaah terus itu tambahan umurnya seakan-akan 27 tahun. Kalau 2 tahun salat berjemaah terus, tambahan umurnya lebih setengah abad. Tahu dari mana? Yaitu hadis Rasulullah SAW. Salatul jamaati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjemaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali lipat. Nah, kalau setahun berarti 27 tahun. Kalau 2 tahun 27 kali 2 berapa? 54 tahun. Lebih dari setengah abad. Bonusnya karena kesolehan individual yaitu salat dikaitkan dengan kesolehan sosial horizontal. Itulah dahsyatnya ilmu. Ibadah itu harus dengan ilmu. Nah, nanti banyak orang yang lalai
terabaikanlah ibadah-ibadah yang bulan-bulan ini. Nah, kalau saya lihat ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nanti pada bulan Rajab heboh tuh di WA group. Haram puasa Rajab, tidak ada dasarnya. Pernah dengar nggak? Itu buang ke laut pemahaman itu. Jangan ngelihat Rajabnya, ngelihat Ashhurul Hurumnya. Betul, puasa Rajab sendiri, berdiri sendiri itu tidak ada. Tidak ada dalil puasa Rajab bla bla bla, tidak ada. Tapi puasa Rajab bagian daripada bulan-bulan haram, itu dianjurkan banyak berpuasa. Ya. Paham maksud saya? Kalau ada lagi yang lebay, bulan Rajab begini-gini dapat sekian ribu tahun, sekian ribu, itu juga lebay. Itu nggak ada dasar, itu hadis-hadis palsu, nyebar. Yang satu lebay, yang satu keras. Ini yang kita, makanya kita harus belajar. Ya. Sekarang saya akan terangkan dulu Ashhurul Hajj. Nggak ngerti Ustaz, maksudnya bulan haji apa sih? Bulan haji itu maksudnya adalah miqat zaman. Apaan itu Ustaz? Mulai ibadah ritual haji itu 1 Syawal. Jadi kalau Anda melakukan umroh plus haji namanya haji tamattu' namanya. Haji tamattu'. Kok tamattu' itu bahasa Indonesianya apa? Menikmati. Jadi bebas pakaiannya, yang tadinya memakai ihram dibebaskan setelah umroh, tahallul bebas. Ya sebagaimana ihram sudah tidak lagi, kemudian ihram lagi nanti ketika haji. Nah umrohnya ini harus di dalam bulan-bulan haji, mulainya dari 1 Syawal. Kalau umrohnya Ramadan, kemudian Anda datang Zulqa'dah, maka umrohnya nggak sah untuk haji. Jadi ini disebut dengan miqat zamani, mulainya ritual ibadah haji itu dari Syawal. Saya nggak dari Syawal Ustaz, saya dari Zulqa'dah. Iya nggak apa-apa, itu bulan haji. Anda berangkat sampai bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah sampai Mekah. Anda tawaf sa'i, padahal tawaf sa'inya itu pas di dalam bulan-bulan haji, sah, nggak ada masalah. Itu maksudnya. Ritualnya mulainya kapan? Yaitu 1 Syawal. Itu yang disebut dengan bulan-bulan haji. Tapi di situ ada perintah Allah. Perintah Allahnya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, ini. Banyak orang tidak ngeh. Saya ulangi lagi. Di dalam Al-Baqarah 197 ada perintah disuruh bawa bekal. Bawa bekalnya adalah takwa. Bawa bekalnya apa? Mulai haji mulainya kapan? Syawal. Perhatikan. Sebelum Syawal bulan Ramadan. Ramadan outcomes ibadah puasa adalah la'allakum, agar bertakwa. Pelan-pelan nih. Ayat akhir perintah puasa Ramadan agar bertakwa. Haji mulainya dari Syawal. Ritual haji disuruh bekal takwa. Maka orang yang hajinya sukses adalah orang yang bawa bekal takwa. Maka haji sukses harus Ramadan sukses. Yang aneh di Indonesia belajar haji, manasik haji setelah lebaran. Setelah lebaran Idul Fitri maksudnya. Intensif. Kenapa? Mau haji dia manasik. Jadi menurut Pak Ustadz gimana? Manasik yang dahsyat itu 2 bulan sebelum Ramadan. Karena orang haji yang sukses adalah orang yang bekal takwa. Pembekalan yang dahsyat adalah Ramadan. Dan Ramadan sebelum Ramadan ada namanya bulan Sya'ban. Di dalam hadis Rasulullah SAW terbanyak puasa sunnah yaitu bulan Sya'ban. Jelas? Ya. Kenapa saya tulis Ramadan ini? Ini disuruh hasil akhirnya, outputnya adalah takwa. La'allakum takwa. Berarti harus takwa.
ya kan? Di sini bulan haji. Bulan haji disuruh nih bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji. Bulan haji tadi disuruh perintahnya apa? Bekal takwa. Maka ini sudah dapat takwa, barulah masuk Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Disuruh bekal takwa. Maka kesuksesan bulan-bulan haji sangat ditentukan kesuksesan bulan Ramadan. Sebelum Ramadan ada namanya bulan Syaban. Syaban ini terbanyak Rasulullah SAW berpuasa sunnah. Hampir sebulan penuh. Ada yang mengatakan sebulan. Puasa sunnah setiap hari. Yes, 1 bulan ya. Bulan apa ini? Bulan Syaban. Maka ini adalah warming up-nya bulan Ramadan. Ini pemanasan. Orang mau main bola supaya sukses dia banyak latihan. Betul. Walaupun pemain bola itu paling jago di dunia, dia latihan nggak? Soal dia pemain tinju yang jago di dunia, latihan nggak? Yang ibadahnya paling jago di muka bumi itu Rasulullah SAW. Beliau ibadah. Nah, bulan Rajab ternyata dianjurkan juga berpuasa. Namanya Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, namanya bulan-bulan haram yang disucikan. Apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini nempel nih 11, 12, 1. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Bukan November, Desember, Januari, bukan. Saya nggak ngomong itu, ya. Maka di sini dianjurkan puasa karena masuk bulan-bulan haram. Jelas ya? Ini juga, ini harus gaul nih kita nih, harus gaul. Kita tahu nih bulan-bulan. Jadi tidak ada ritual ibadah itu tanpa didesain. Ini desainnya adalah Allah Azza wa Jalla yang mendesain. Bukan saya, ini dari Al-Quran semua. Oke, saya terangkan. Haji itu disuruh bekal takwa. Takwa yang saya berikan summary yang sangat mudah sekali. Surat 21 ayat 48. Definisi description daripada takwa yang terpadat, singkat padat adalah surat Al-Anbiya ayat 20, ayat 49, 48, 49. Fokus di 49-nya. Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqan. Dan kami telah memberikan Nabi Musa dan Harun kitab suci namanya Furqan, yaitu Taurat maksudnya. Dzikran wa diya'an lil muttaqin. Sebagai peringatan, dia itu cahaya. Pelajaran. Buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Itu ayat 48. Surat 21, surat Al-Anbiya. Ini supaya kita ngerti ini, nanti kaitannya dengan ibadah-ibadahnya. Kan kita fokus di ibadahnya ya. Buat siapa ini petunjuk dan cahaya ini? Buat orang-orang bertakwa. Itu ayat 48. Ayat 49 gambaran orang bertakwa adalah 2 karakter. Kalau punya karakter ini, Anda sedapatlah puasa Ramadannya sukses. Karena Ramadan ujungnya adalah takwa. Takwa adalah bekal untuk bulan-bulan haji. Subhan. Apaan itu? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. 1. Wahum Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ketiban. Nggak apa-apa, anak laki. Ya. Khair insyaallah. Oke, lanjut ya. Pada Al-Anbiya ayat 49. Jadi ibu-ibu kalau mau tahu saya bertakwa atau tidak, lihat surat Al-Anbiya ayat 49. Maka itu banyak orang tidak menyadari rontok semua amalan ibadah Ramadannya. Oh ya, gara-gara nggak ngerti ayat 49 dan tidak bisa diaplikasikan.
Kenapa? Ayat 49 mengatakan alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang takut sama Allah, takut padahal nggak ngelihat Allah. Ada yang bisa ngelihat Allah? Ada. Dia takut disuruh nyolong, astagfirullahaladzim, ada Allah. Disuruh berzina, jangankan berzina, untuk melangkah zina aja dia takut, astagfirullahaladzim, ada Allah. Itulah orang bertakwa. Dia takut banget. Ngomongin orang, ada Allah. Ini rasa, bukan tahu. Maka yakhshawun adalah mereka yang merasakan. Rasa itu di sini, bukan di sini. Di sini nih namanya kaflingnya affeksi, affection. Di sini namanya kognisi, cognition. Ya. Ini tahu. Para koruptor tahu nggak Allah Maha tahu? Dia takut nggak? Yang para penzina tahu nggak Allah Maha tahu? Dia takut nggak? Enggak. Rontoklah ketakwaannya. Maka rasa itu sini, nggak mungkin. Aduh, aku takut, deg-degan, nggak mungkin. Salah tangannya terus. Oh iya, deg-degan kan gitu. Betul nggak? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa. Takwa itu letaknya sampai 3 kali dan tangan beliau menunjukkan dadanya. Yang kedua, bicara Allah kemudian bicara akhirat. Takwa itu. Yang pertama, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun. Dia takut banget, ngeri banget tentang akhirat. Ngeri. Nah sekarang banyak orang kagak ngeri. Kenapa? Akhirat. Nyeselnya nanti udah mati. Gitu. Ada lagi yang menghina akhirat. Emang pernah kesono? Ada nenek-nenek ngomong begitu. Sekarang nenek-neneknya menghina tukang bakso lagi, gitu kan? Subhanallah, ya. Itu nenek belum tahu gimana nanti, jangan-jangan dia matinya gara-gara makan bakso lagi, gitu kan? Yang kagak ngerti, alhamdulillah. Subhanallah, dia menghina akhirat. Orang itu takut akhirat, dihitung semua. Nah, jadi 2 pondasi takwa. Jadi dia merasa melihat Allah, grade yang di bawahnya merasa dilihat Allah. Dengan di beda ya. Itu namanya ihsan. Yang kedua, dia takut tentang akibat perbuatan, tentang akhirat. Selesai. Maka 2 rasa ini membekali Anda masuk bulan-bulan Zulhijjah. Bulan-bulan Ashurul Hajj, bulan-bulan haji. Nah, bulan-bulan haji. Sekarang kita lihat ada bulan haji 2 bulan yang termasuk di dalamnya bulan-bulan haram, yaitu Zulhijjah dengan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Karena Zulqa'dah dan Zulhijjah kan masuk tuh. Nih lihat nih. Ini bulan haji, Zulqa'dah dan Zulhijjah 1. Bulan 11, bulan 12. Bulan 11, bulan 12 masuk ke bulan-bulan 11, 12. Kan? Yang ini masuk sini nih. Betul kan? Subhanallah. Sekarang kita lihat modal cinta kepada Allah, rasa. Tadi katanya takut, sekarang cinta. Takut yang sesungguhnya adalah cinta. Cinta yang sesungguhnya adalah takut. Itulah namanya takwa. Saya ulang lagi, sampai 3 kali saya ulang. Cinta yang sesungguhnya adalah takut. Takut yang sesungguhnya adalah cinta. Saya ulang lagi yang kedua. Cinta yang sesungguhnya adalah takut. Takut yang sesungguhnya adalah cinta. Yang ketiga kali ini. Cinta yang sesungguhnya adalah takut. Takut yang sesungguhnya adalah cinta. Tahu dalam Al-Quran, hadis. Sekarang dalam kehidupan nyata, tadi anak jatuh karena ada cinta, betul kan?
Coba biarin aja, tambahin. Kan berarti Anda rese banget itu berarti ya. Jahat banget, berarti Anda tidak cinta. Jadi antara cinta dan takut satu kesatuan. Itu namanya takwa. Bahasa Indonesianya menjaga. Ya kan? Anda menjaga anak Anda dikasih makan yang bagus, di sekolah yang bagus, karena cinta. Coba setiap hari dikasih Coca-Cola, Sprite, rusak anak kita, betul nggak? Berarti Anda takut apa? Takut kesehatannya terganggu, kan gitu? Ya kan? Maka cinta sungguhnya adalah takut. Anak kita masuk rumah sakit, langsung kita ke sekolah. Kenapa? Karena takut, betul nggak? Karena cinta. Suami Anda masuk rumah sakit, yes, berarti Anda tidak cinta, betul? Betul nggak? Bener nggak nih? Berarti gede banget, yes, buruan dah. Ini hancur banget ya, gitu. Iya dong, kita cinta harta kita. Ini Pak harus pakai ini, Pak pakai ini, sebeli. Ini berandai. Kita cinta tubuh kita, maka kita mandi takut bau, takut kena bakteri, takut dan seterusnya. Oke, saya tidak bahas itu. Ketika masuk bulan-bulan ini dianggap orang ini sudah mengerti tentang cinta Allah. Maka ujian pertama Syawal adalah Anda bersilaturahim. Hari kedua Syawal adalah puasa Syawal. Dan puasa Syawal status hukumnya adalah sunnah. Saya akan ngomong 3 kali. Dan sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. Sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. 2. Sunnah adalah proses penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah. Maka kalau kita hitung berapa orang yang puasa Syawal dan berapa orang yang tidak puasa Syawal, banyakkan mana? Bayangkan yang tidak. Kenapa? Sunnah ini. Tahajud sunnah apa wajib? Terakhir dah. Nunggu azan. Kenapa nggak tahajud? Sunnah ini. Kan gitu. Ya kan? Jadi sunnah itu jebakan Batman. Hati-hati. Anda nggak ngerti. Tahu dari mana? Firman Allah. Oh ya? Firman Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah disebut dengan waliullah. Itu kekasih Allah. Dan nanti kaitannya haji adalah khalilullah, kekasih Allah. Ada istilah khalil, ada istilah wali. Oke, satu-satu saya terangkan. Nanti ibu-ibu, ini jangan sekarang, nanti Anda bisa masuk Google ya, wali Allah, hadis tentang wali Allah. Di situ ada firman Allah, hadis qudsi. Hadis qudsi yang paling rendah namanya palsu ya. Ada yang dhaif, dan ini ada yang tertinggi, hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Perkataan Allah tapi tidak tercatat di dalam Al-Quran. Man adali waliyan adantu bil harb. Ini firman Allah. Dari Abi Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Jelas? Dari Abi Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Berarti yang ngomong siapa? Allah. Berarti hadis qud. Barang siapa yang melawan, menyakiti, memusuhi, menzolimi kekasihku wali Allah, aku umumkan, aku perang kepadanya. Jadi kalau Anda membenci orang, berkhianat, membohongi orang, padahal orang itu dicintai Allah, Anda perangnya dengan siapa? Ya Allah. Lanjutkan hadisnya. Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftartu 'alaihi. Ini pernah saya terangin kok. Hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang amat aku cintai, yaitu yang aku wajibkan kepadanya. Lanjutkan hadisnya. Wala yazalu 'abdi yataqarraba ila bin nawafil hatta uhibbahu. Ini penting nih. Dan hambaku terus mengejar ibadah-ibadah sunnah, mengerjakan ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Disitulah
cinta Allah. Nanti kadang karena di sini ibadah sunnah semua, sampai penyembelihan kurban sunnah. Anda ibadah puasa 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, sampai 9 Zulhijjah sunnah. Apa puasa dari 1 Zulhijjah? Yang saya tahu cuma 9 Zulhijjah doang, ya kan? Makanya ibadah dengan ilmu. Nggak ngerjain nggak apa-apa, nggak ngape. Tapi ketahuan Anda tidak cinta Allah. Karena nanti sebelum masuk situ, ini filosofinya dulu biar dapat. Jadi ibadah sunnah jangan diremehkan, karena itu adalah penentuan aku cinta Allah atau tidak. Kalau hanya terikat dengan yang wajib-wajib doang, ya belum menunjukkan Anda cinta Allah. Kita masuk dari bulan-bulan haji, awal pertama kali adalah kita bersilaturahmi, berbagi makanan. Berbagi makanan hukumnya wajib, namanya zakatul fitri. Orang Indonesia bilang zakat fitrah. Di dalam buku tidak ada namanya zakat fitrah, tidak ada. Semua zakat fitri. Fitri itu makanan, iftar, zakat makanan. Jadi kalau ada ibu fitri, itu ibu yang suka nyemil gitu kan, makan aja gitu kan. Nggak tahu ada apa nggak di sini ya. Tapi ini just kidding ya. Jadi kita kudu kasih makan. Anak bayi keluar, kena zakat fitri. Nah, orang Indonesia zakat fitrah udah nempel fitrah, ya udahlah fitrah dah. Fitrah itu kesucian. Fitri itu makan. Idul Fitri atau Idul Fitrah? Idul Fitri, mana ada Idul Fitrah? Diterjemahkan kembali kepada fitrah, salah. Idul Fitri itu hari raya makan. Nggak usah bahas itu. Masuklah 1 Syawal, kita berbagi makanan, bersilaturahim. Tapi banyak orang tidak ngerti, silaturahim orang bertakwa bukan kepada orang yang berbuat baik kepada dia saja, tapi yang tertinggi bersilaturahim kepada yang Anda benci. Dalilnya panjang, ntar sampai sore, cepet kelamaan. Jadi ketahuan di situ. Nggak usah ke dia rapatean, gitu kan. Nggak apa-apa, nggak ngaruh. Padahal Anda diperintahkan. Masuklah 2 Syawal, puasa. Dianjurkan puasa sunnah. Dan pahalanya, saya tidak bicara pahala, Masya Allah, seperti Anda puasa selama hidup. Kenapa begitu? Karena seperti setahun, tahun depan lagi puasa Syawal, puasa Ramadan lagi, seperti tahun setahun. Namanya seakan-akan puasa selama hidup, namanya shaumud dahr. Padahal shaumud dahr itu diharamkan. Maksudnya gimana, Ustaz? Karena Anda dilarang puasa setiap hari. Karena ada hari-hari yang diharamkan puasa, di antara Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik, kan gitu. Ya kan? Jelas kan? Nah, maka itu, tapi Anda dapat pahala puasa seperti sepanjang masa. Kapan itu? Ketika kita mengejar Syawal. Pernah nggak mendengar nggak boleh syawalan dulu, bayar utang dulu? Pernah dengar itu? Buang ke laut. Gitu. Anda boleh syawalan dulu baru bayar qadha. Panjang ini bahas itu, masalah fikih masalah. Ya. Kalau ada ustadz mengatakan demikian, ya udah nggak apa-apa. Tanyain ustadz tuh, Ustadz, Aisyah radhiyallahu anha itu bayar qadha Ramadannya bulan apa? Saya dengar bukan bulan Syawal ya. Jawab. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti dia memang kagak baca. Ya. Aisyah itu membayar bulan Sya'ban. Apakah dia tidak syawalan? Pasti syawalan, lebih dahsyat daripada kita ibadahnya, betul? Oke, saya tidak mau berdebat masalah fikih di sini. Masalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, di sini bulan-bulan haji dianjurkan kita betul-betul luar biasa. Khususnya pada 10 hari. Sampai Allah bersumpah, wal fajri walayalin ashr. Pernah dengar ayat ini enggak? Surah apaan? Hah? Ya, surah Fajr, bola Fajri gitu kan. Iya kan? Wal asri, surah apa itu Pak? Asr. Wal fajri, sampai sumpah Allah. Dan hari-hari ini, Masya Allah, Allah bersumpah lebih dahsyat daripada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan cuma 1 hari, tapi disamarkan yang mana nih, kan gitu. Kita kejar. Yang anehnya kita ngejar Lailatul Qadar, tidak ngejar malam 10 awal.